Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD ataupun Gold bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD pada hari ini tanggal 20 Maret 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD ataupun Gold pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa disclaimer dulu bagi teman-teman semua bahwa semua apa yang disampaikan di dalam video analisa ini merupakan hanyalah edukasi semata, yang dimana di sini kita tujuannya adalah untuk belajar bersama bagaimana menganalisa suatu market di XAU USD dan bagaimana kita bisa memprediksi kemana arah gerak selanjutnya daripada XAU USD pada hari ini. Jadi segala keputusan trading baik itu open posisi, buy dan sell itu kembali lagi ke teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Ya, dan di sini saya juga tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam analisa yang ada di dalam videonya. Oke. Jadi di hari Jumat kemarin saya kira itu akan ada terjebak di harga 1935 sampai di 1913. Dan yang terjadi adalah harga itu tidak bergerak sedemikian rupa yang saya kira. Yang ada harga itu memang benar menabrak area 1935, menabrak 1958, menabrak 1965 dan terbang tertinggi sampai di 1988, hampir ke harga 2000 dolar ya, hampir ke harga 2000 dolar. Terus sekarang bagaimana nih? Ya. Apakah kita bisa untuk ambil buy posisi untuk saat ini? Well, sekarang khawatirnya adalah menurut saya ini harga sudah terlalu tinggi ya. Harga sudah terlalu tinggi, sebaiknya teman-teman tunggu untuk retrace ya. Kenapa demikian? Karena saya sarankan demikian ya. Ya, sebaiknya teman-teman datang untuk retrace untuk ambil posisi, dan di sini saya mau delete dulu beberapa area supaya teman-teman tidak bingung ini ya. Supaya ini harga sudah terlalu jauh juga di atas 1900, jadi area-area di bawah di sini akan saya delete. Yang penting teman-teman ingat ya, kemarin itu harga-harga yang penting ada di 1820, 32, 45, 62, itu merupakan area yang penting. Dan sekarang area pentingnya di sini saya akan naikkan ya ke harga yang lebih tinggi ya. Pertama kita akan analisakan dulu secara daily ya. Secara daily kita melihat di hari Jumat itu harga melewati titik tertinggi di 1958 ya, dan harga ditutup di harga 1988. Dan kalau kita lihat di chart weekly, well, chart weekly ini harga sedang berusaha untuk keluar daripada zona demand ya. Dan sekarang untuk dilihat bahwa titik tertinggi saat ini adalah di harga 2000 berapa ini, 2070 ya. 2070 menjadi titik resisten paling tinggi untuk di gold jika harga itu bisa bergerak naik secara signifikan ke atas ya. Jika harga itu bisa naik lebih tinggi lagi di atas 2070, well, kita akan melihat kenaikan yang lebih gila dari gold ya. Karena kalau kita lihat 2070 menjadi merupakan titik tertinggi ketiga ya. Karena kalau dilihat kan pada saat Covid kemarin harga menyentuh paling tinggi adalah di 2074, dan kemudian pada saat perang Rusia Ukraine yang diumumkan itu harga di sini sampai ke titik tertinggi di harga 2073 ya, 2072. Dan jika berhasil melewati 2070 dan 2072, maka kita akan melihat high baru daripada XAU USD. Apakah itu akan terjadi? Well, itu kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat nanti apakah itu akan terjadi atau tidak, karena menurut saya sih itu masih cukup panjang di atas ya. Jadi kalau dilihat, kita turunkan ke time frame daily. Di time frame daily sekarang harga sudah kena yang namanya area demand structure kita di sini ya. Di sini supply, maaf, bukan demand, kebalik saya ngomongnya. Di sini ada demand supply ya, maaf, supply structure kita yang terjadi di tanggal 18 April 2022 kemarin. Harga sudah masuk ke dalam sini ya. Karena struktur daily itu terlalu besar ya. Karena daily itu terlalu besar bagi teman-teman semua untuk dilihat, mungkin ya, bagi sebagian orang sih
itu cukup besar time frame daily, tapi nggak ada salahnya untuk melihat structure daily untuk melihat seberapa besar daripada zona supply-nya. Kalau kita turunkan ke time frame H4, kita akan melihat zona zona demand, zona supply yang ada di sekitaran sini, yaitu di angka 19, ini saya pakai titik tengah aja ya, 1990 kali ya. Coba ya sebentar ya. Kita bisa pakai di angka 2000 deh kayaknya. Jadi kita akan pakai angka genap lagi ya, yaitu di angka 2000. Ya, di angka 2000 adalah menjadi area tertinggi saat ini untuk XAUUSD. Memang sih di sini ada area supply kecil ya di H4. Ya. Kalau teman-teman lihat supply kecil di sini itu, kalau kita lihat geser ya, supply H4 itu ada di harga 1977 dan ini sih sebenarnya sudah di break kayaknya oleh market ya. Atau kan harga sudah di break oleh market, jadi otomatis ini sudah tidak berlaku. Dan kalau kita lihat juga di time frame H4, harga itu benar-benar masuk sedikit ya, masuk sedikit dan kemudian harga tadi pagi itu bergerak retrace kecil ke bawah. Dan kalau kita lihat di manakah kita mencari harga untuk demand saat ini, well, untuk demand saat ini itu adalah ada di area 1935, yaitu di sini kita ada satu candle sebelum harga itu terbang ke atas, yaitu di sini ya, di sini. Lalu selama 1 2 3 candle, berarti selama 4 kali 3 berarti kan 12, selama 12 jam ya, dari jam 5 sore itu harga meledak ke atas, nggak pakai obat turunnya, langsung bergerak naik mengejar area tertinggi kita supply H4 di sini. Dan apakah kita bisa mengharapkan harga itu bergerak turun ya? Ya, kita tunggu aja deh ya. Kita turun ke time frame H1. Apakah kita bisa mengambil opportunity untuk ambil buy? Kita ada area satu demand kecil di sini di H1, yaitu di harga 19 berapa nih saya kasih ya, titik tertinggi deh ya kemarin ya, itu di 1960 ya. Ini saya pakai 1960 deh ya, angka genap di 1960. Jadi jika harga itu bisa datang retest ke harga 1960, kita bisa bersiap-siap ambil posisi buy jika ada konfirmasi untuk melanjutkan arah tren ya. Jika harga bisa balik ke bawah seperti ini ya, maka tujuan kita tertinggi adalah bisa sampai ke target harga 2000 di sini ya. Ini lumayan jauh nih, dari 1960 sampai 2000 itu cukup jauh nih. Stop lossnya cukup pendek aja ya. Kalau saya pribadi sih, jika harga memang bisa retrace ke sini, stop loss saya mungkin taruh di 1955 mungkin, atau enggak di 1953 52 seperti itu, dengan target tertinggi sampai di harga 2000. Nih udah nggak ngotak ini ya profitnya jika harga memang datang retest ya. Tapi kita harus tunggu dengan konfirmasi, entah itu apakah rejection panjang, hammer, lalu ada bullish engulfing seperti itu, atau enggak candle semakin lama semakin kecil dan terjadi bullish candle, kita bisa open entry ya, dengan target stop loss pendek aja nggak apa-apa. Karena menurut saya ketika dia break 1960 ya, ketika dia break 1960 ke bawah, kita bisa counter sedikit untuk ambil sell dengan target kita sampai di 1935 ya. Jadi titik tengah sekarang ada di harga 1960. Jadi kalau berdasarkan berita ya, secara berita sih yang mendorong kemarin dari hari Jumat itu, kalau boleh saya bilang sih nggak ada berita apapun ya sebenarnya. Lebih tepatnya itu mungkin karena demand daripada USD-nya yang melemah sehingga permintaan akan gold akan naik ya. Itu cuma, ini bukan karena ada berita daripada kenaikan permintaan akan safe haven gold ya, lebih tepatnya karena di sini kita trade-nya adalah XAUUSD, yang dimana permintaan USD-nya sedang turun, otomatis gold akan naik seperti itu. Kecuali gold turun dan USD turun, nah itu baru ada namanya jika XAUUSD turun dengan kondisi USD-nya juga ikut turun ya, indeks dolar juga ikut turun, itu berarti menandakan bahwa permintaan akan safe haven itu mulai berkurang, yang dimana orang-orang keluar dari safe haven akibat berita yang kemarin tentang Credit Suisse dan juga SVB.
jika berita SVB dan Credit Suisse itu sudah mulai reda di market, sudah mulai membuat investor kalem, maka kemungkinan orang-orang yang sebelumnya meminta aset safe haven untuk bergerak naik, kemungkinan akan mulai keluar semua, pindah ke stock market lagi, ke aset yang lebih berisiko lagi, seperti itu. Oleh karena itu kemungkinan jika terjadi demikian, maka XAUUSD akan turun walaupun USD-nya turun, seperti itu, karena permintaan akan gold sebagai safe haven itu akan mulai berkurang. Karena secara logikanya adalah 2000 di sini menjadi area yang sangat tinggi untuk gold ya. Karena jika dia bisa melewati 2000, maka targetnya bisa sampai di 2020, 2000 lebih tinggi banget lah pokoknya. Jadi sekarang per video saya buat ini kita wait and see dulu ya. Market di sini sedang retrace ke bawah. Apakah dia bisa retrace sampai di 1960 ya? Jika tidak, kita biarkan harga itu terbang deh ya. Jika melewati harga 2000 nih ya. Jika harga itu melewati angka 2000, kemana target selanjutnya ya? Teman-teman pasti bertanya tuh, kemana nih target selanjutnya jika mencapai 2000? Ya sudah, jika 2000 sudah lewat di time frame H4 itu kita udah nggak ada lagi area demand, area supply lagi, ya udah area tertinggi di sini yaitu di 2050 ya. Di 2050 menjadi area supply selanjutnya bagi XAUUSD jika harga 2000 itu berhasil dilewati dengan signifikan ya. Ini saya panjangkan deh ya. Nah, dan saya kasih titik garis yaitu ada di angka 2050 ya. Dan jika 2050 dilewati, maka target selanjutnya adalah kemungkinan akan terjadi fake out itu ada di harga 2070 ya. Karena kalau kita lihat sekali lagi di sini di time frame daily memang kita tidak terlalu terlihat adanya di sini ya. Di harga 2000-an gini kita tidak melihat ya. Tapi kalau kita lihat lagi di daily yang lebih kecil lagi di sebelah kiri ini, dari 2035 sampai ke 2060 itu merupakan area zona supply ya. Nah di sini ya, ini mungkin akan saya tabrakkan ya area supply-nya. Area supply di sini akan saya tabrakkan. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada dua area supply yang berdekatan ya, yang dimana ini merupakan supply orisinilnya. Dan ketika harga itu masuk ke dalam supply orisinil, harga itu membentuk supply lagi satu di time frame H4 yang warna biru, yaitu di harga 2050. Jadi otomatis jika harga break di atas 2000, maka kecenderungan besarnya adalah harga itu bisa bergerak naik ya. Jika bergerak naik ke sini, maka targetnya bisa sampai di 2050. Menurut saya seperti itu ya. Karena sekali lagi kita wait and see dulu, kita sabar dulu ya. Karena sih kenaikan secara signifikan kemarin dari Jumat itu kita perlu koreksi. Apalagi di sini rally base rally-nya sudah jadi. Ya kita tinggal tunggu di area base di sini. Dan jika harga base di sini berhasil di respect oleh market, kita akan open posisi buy dengan target sampai di 2000. Jika 1960 ini tidak berhasil di respect oleh market, maka kemungkinan kita akan bisa open sell dengan target di 1935. Tapi ini hanya sebagai sementara aja ya. Karena overall kita masih dalam keadaan bullish market di XAUUSD. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi sekali lagi harap berhati-hati karena hari ini hari Senin, market baru open, juga berita ekonomi kita juga nggak ada secara kalender ya. Takutnya kita ada berita di luar kalender ekonomi lagi, ya kita tidak tahu. Ya, yang penting teman-teman waspada di area yang sudah saya petakan tadi dan menunggu konfirmasi jika ingin open posisi. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.